Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita membaca doa agar pembelajaran kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang hadis jalan mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli syai'in thariqun wa thariqatul jannati al ilmu. Artinya, segala sesuatu ada jalannya dan jalan ke surga adalah ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang baik dengan cara membaca, menelaah, meneliti, memperhatikan, dan mendengarkan. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut segala bentuk ilmu yang baik, karena dapat menjadikan hidup mereka semakin teratur dan terarah. Sebagai renungan, marilah kita perhatikan anak-anak jalanan yang setiap hari mengemis di lampu merah atau menjadi pemulung untuk mencari makan demi mempertahankan hidup. Padahal semestinya usia mereka berada di bangku sekolah untuk menuntut ilmu, belajar, dan bermain. Jadi, bersyukurlah kalian yang masih diberi kesempatan dan kenikmatan oleh Allah. Dan segeralah berbenah diri dalam meningkatkan kualitas hidup dengan rajin belajar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ilmu merupakan perwujudan usaha manusia dalam memanfaatkan akal. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Dengan ilmu, manusia dapat mengembangkan alat-alat industri yang mampu membantu aktivitas dan pekerjaan manusia dari yang sederhana sampai yang berat, seperti menciptakan kendaraan, kapal, pesawat, mesin jahit, televisi, bahkan handphone yang kita pegang saat ini. Karena begitu pentingnya ilmu, Rasulullah SAW selalu mendorong umat Islam untuk rajin menuntut ilmu. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadi umat yang tertinggal. 3 hadis yang kita baca tadi adalah sebagian dari hadis-hadis Rasulullah tentang pentingnya menuntut ilmu. Yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi sudah kita baca adalah yang pertama, bagi umat Islam, menuntut ilmu hukumnya wajib. Sebagaimana sudah difahami bahwa maksud wajib adalah harus dilaksanakan. Jadi, setiap muslim harus menuntut ilmu. Rasulullah mengharapkan agar tidak ada umat Islam yang bodoh karena malas menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu dihitung terus berjuang di jalan Allah hingga ia pulang ke rumah. Jadi, jika kalian berangkat ke sekolah dengan niat tulus menuntut ilmu, pahala yang didapat sama dengan berjuang di jalan Allah sampai kalian pulang. Adapun yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus, yakni mengharap ridho Allah. Mengapa? Karena ilmu yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah. Jika kita memahami atau menguasai sesuatu hal,
Hal itu tidak terlepas dari karunia Allah. Jadi, jangan merasa sombong ataupun angkuh apabila telah memahami atau menguasai sesuatu. Yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya Allah. Karena jalan menuju surga dapat dicapai dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan bahwa segala bentuk ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan penerapan ilmu pengetahuan dalam ibadah, dalam hal apapun, sehingga perilaku ibadah kita itu sesuai dengan aturan yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam meraih ridho dari Allah. Nah, kita perlu memiliki perilaku yang mencerminkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sudah kita baca tadi, ya, untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, karena tentunya diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit, baik itu tenaga, pikiran, perasaan, waktu, dan biaya. Yakinlah bahwa cita-cita kalian kelak akan tercapai apabila kalian memiliki komitmen yang tinggi dalam berjuang dan pengorbanan untuk menuntut ilmu kita saat masih muda. Ada banyak contoh perilaku yang menunjukkan semangat menuntut ilmu yang tinggi. Semangat ini dapat kalian lihat dari teman-teman kalian atau orang-orang hebat dan sukses karena bekal kekuatan iman dan keluasan ilmunya. Ya, contohnya perilaku yang dapat kalian lakukan adalah rajin membaca pada waktu luang. Membaca akan membuka wawasan kalian terhadap dunia ini, karena buku adalah jendela ilmu. Atau kalian bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Bertanya kepada teman atau orang lain dapat mengurangi sifat sombong dalam diri kalian, karena bertanya adalah tindakan yang membuktikan adanya kekurangan. Atau juga rajin berlatih, karena pencapaian prestasi akademik dan non-akademik biasanya didahului dengan banyak berlatih dengan tekun dan ulet. Dan juga kalian bisa berpikir kreatif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan berani mencoba hal-hal baru yang pada umumnya belum dicoba oleh orang lain. Atau juga salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Catatlah hal-hal penting agar nantinya dapat dipelajari lagi dan bahkan apabila kalian dibutuhkan kembali. Jauhilah perilaku teman yang tidak mencerminkan kesungguhan menuntut ilmu, karena perilaku malas tidak bermanfaat. Bukankah bergaul dengan teman-teman yang tidak peduli dan mengacuhkan ilmu akan menghabiskan waktu kalian dalam menuntut ilmu? Tentu. Makanya kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan kita. Nah, itulah penjelasan dari hadis-hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu. Semoga kita semua dapat memiliki perilaku yang mencerminkan hadis-hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan pada video kali ini. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.